Tahun 1914, dunia yang dulu tenang mendadak terjerat dalam konflik terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah manusia saat itu. Dentuman senjata menggantikan nyanyian burung pagi. Tanah-tanah subur berubah menjadi parit berlumpur. Dan jutaan orang kehilangan rumah, harapan, bahkan nyawa. Ini adalah kisah tentang perang yang dijuluki The War to End All Wars, tapi justru melahirkan luka panjang dalam sejarah. Bukan hanya tentang strategi dan pertempuran besar, tapi juga tentang mereka yang hidup di tengah-tengah kekacauan. Para prajurit, perawat, pemimpin, dan rakyat biasa. Inilah Perang Dunia Pertama. Kisah ini bukan hanya untuk didengar, tapi untuk diingat dan direnungkan. Sebelum peluru pertama ditembakkan, sebelum parit digali, sebelum dunia terbelah dalam bara peperangan, ada masa di mana Eropa berdetak dalam kedamaian yang rapuh. Masa itu dikenal sebagai Belle Époque, zaman keindahan di akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Di jalanan Paris, orang-orang menikmati musik dan seni. Di Berlin, teknologi dan industri berkembang pesat. Di London, Kekaisaran Inggris berjaya dengan koloni di mana-mana. Dunia terasa modern, optimis. Tapi seperti kaca yang terlihat bening, di dalamnya ada retakan yang tak terlihat. Eropa waktu itu seperti rumah besar yang dipenuhi ego. Negara-negara besar saling memamerkan kekuatan. Inggris dengan armada lautnya, Jerman dengan industrinya yang agresif, Rusia yang luas tapi rapuh, Prancis yang penuh ambisi, dan Austria-Hungaria yang tua tapi keras kepala. Semua saling curiga. Semua membentuk aliansi. Semua bersiap tanpa tahu bahwa satu percikan kecil saja akan membakar segalanya. Dan percikan itu akan datang. Tapi sebelum kita masuk ke medan perang, mari kita lihat lebih dalam. Bagaimana suasana dunia sebelum semuanya hancur? Apa yang terjadi di balik pesta-pesta mewah, parade militer, dan diplomasi yang dingin? Di episode ini, kita akan menyusuri peta dunia, melihat posisi negara-negara besar, ketegangan antar bangsa, dan benih-benih konflik yang tumbuh diam-diam. Karena untuk memahami sebuah perang besar, kita harus tahu seperti apa damai yang mereka miliki dan kehilangan. Bayangkan dunia seperti papan catur raksasa. Setiap negara adalah bidak, tapi tidak semua bidak bergerak sendiri. Beberapa sudah terikat dalam janji, janji perlindungan, janji balas dendam, janji perang. Di satu sisi, Triple Entente, Inggris, Prancis, dan Rusia. Tiga negara besar dengan kepentingan yang berbeda, tapi bersatu oleh satu hal, rasa waspada terhadap kebangkitan Jerman. Di sisi lain, Triple Alliance, Jerman, Austria, Hungaria, dan Italia. Tapi janji itu tidak sekuat yang terlihat. Italia masih ragu, bahkan diam-diam bicara dengan musuh. Jerman, negara muda yang haus pengakuan, membangun angkatan laut untuk menyaingi Inggris. Mereka menyebarkan industri ke seluruh Eropa, dan di balik senyum diplomasi, mereka membangun benteng dan merancang strategi. Prancis tak pernah melupakan kekalahannya di perang melawan Jerman tahun 1871. Mereka kehilangan wilayah bernama Alsace dan Lorraine, dan dendam itu belum padam. Rusia besar tapi lemah, berusaha menjadi pelindung bagi bangsa-bangsa Slavia di Balkan. Sementara Austria-Hungaria adalah kekaisaran tua yang mulai goyah, tapi tetap bersikeras mempertahankan wilayahnya. Sementara itu, Balkan, wilayah kecil di Eropa Tenggara, menjadi bara panas yang siap menyala. Bangsa-bangsa kecil ingin merdeka, kekaisaran ingin bertahan, dan di tengah itu,
Ada Serbia, negara kecil yang berani menantang kekaisaran besar. Dunia belum berperang, tapi ketegangan sudah menggantung di udara. Perlombaan senjata tak pernah berhenti. Pers menyulut semangat nasionalisme. Dan diplomasi berubah menjadi perang dingin yang hanya menunggu satu kesalahan kecil. Dan kesalahan itu akan datang lebih cepat dari yang mereka kira. Di episode berikutnya, kita akan menyaksikan detik-detik menuju pecahnya perang. Dari satu tembakan di Sarajevo hingga seluruh dunia terbakar. Tetap bersama Bang E di cerita Bang E Perang Dunia Pertama. ...28 Juni 1914. Kota Sarajevo, Bosnia. Matahari bersinar tenang, angin musim panas berhembus lembut. Tapi hari itu, dunia berubah selamanya. Franz Ferdinand, putra mahkota Kekaisaran Austria-Hungaria, datang bersama istrinya Sophie. Mereka berdua menaiki mobil terbuka, melambai ke rakyat di jalanan. Tapi yang mereka tidak tahu, di antara kerumunan itu ada 6 orang yang membawa senjata. Mereka adalah anggota kelompok radikal Serbia bernama Tangan Hitam. Mereka percaya Bosnia harus bebas dari Austria-Hungaria dan bersatu dengan Serbia. Tembakan pertama gagal. Bom dilempar tapi meleset. Namun mereka tak menyerah. Beberapa jam kemudian, saat Franz Ferdinand dan Sophie mengambil rute pulang, mobil mereka salah belok. Secara kebetulan, mereka berhenti tepat di depan seorang pria muda bernama Gavrilo Princip. Tanpa ragu, 2 tembakan dilepaskan. Franz Ferdinand tewas, Sophie tewas, dan dunia terkejut. Apa yang terjadi setelahnya bukan hanya soal pembunuhan. Ini tentang bagaimana negara-negara besar merespons dengan ego, dendam, dan rasa takut. Austria-Hungaria menuduh Serbia terlibat. Mereka mengeluarkan ultimatum. Serbia menolak sebagian syarat. Austria menyatakan perang. Rusia sebagai pelindung Serbia mulai memobilisasi pasukan. Jerman memperingatkan Rusia, tapi Rusia tetap bersiap. Jerman pun menyatakan perang kepada Rusia. Dan karena Rusia adalah sekutu Prancis, Jerman menyerang Prancis. Tapi untuk itu mereka harus melewati Belgia. Belgia yang netral diserang. Inggris yang punya perjanjian dengan Belgia ikut berperang. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, dunia berubah. Perang yang sebelumnya hanya ada dalam wacana, kini menjadi kenyataan. Hanun dari 2 peluru di Sarajevo menjadi ledakan global. Ini bukan lagi perang antar negara. Ini adalah perang dunia. Di episode berikutnya, kita akan masuk ke medan perang pertama, melihat bagaimana strategi awal dibangun, dan bagaimana para prajurit pertama kali mencicipi horor yang akan berlangsung selama 4 tahun. Tetap bersama Bang E di cerita Bang E Perang Dunia Pertama. Musim panas 1914. Eropa berkobar. Jerman memulai langkah berani yang mereka sebut sebagai serangan kilat, Blitzkrieg. Rencana mereka sederhana, jatuhkan Prancis secepat mungkin sebelum Rusia selesai memobilisasi pasukan di timur. Untuk itu, mereka menyerbu Belgia, negara netral. Mereka pikir invasi ini akan cepat, tapi yang mereka temui adalah perlawanan keras dari rakyat Belgia. Dan ketika Jerman masuk ke wilayah Prancis, mereka tak hanya bertemu tentara, tapi juga benteng pertahanan, senjata berat, dan medan tempur yang tak bersahabat. Rencana kilat berubah menjadi bencana lambat.
Di front barat, dari perbatasan Belgia sampai Swiss, para tentara menggali dan terus menggali. Dalam waktu singkat, terbentuklah sistem parit sepanjang ratusan kilometer. Disinilah wajah perang berubah. Perang bukan lagi soal gerak cepat, tapi soal bertahan di dalam lumpur, menghadapi hujan, tikus, penyakit, dan bom yang tak berhenti. Setiap meter tanah dibayar dengan darah. Serangan demi serangan hanya menghasilkan ribuan korban. Tapi sedikit kemajuan. Para prajurit hidup dalam neraka berlumpur. Bau kematian, bunyi dentuman meriam, dan malam-malam tanpa tidur jadi rutinitas. Dan disinilah istilah perang parit lahir. Simbol dari perang dunia satu yang brutal, sia-sia, dan melelahkan. Di medan perang ini juga muncul senjata-senjata baru. Gas beracun, senapan mesin, tank, dan pesawat terbang. Tapi sekuat apapun teknologi, tidak ada yang bisa menggantikan rasa takut dalam dada seorang prajurit. Perang tak lagi seperti cerita heroik. Ini bukan kemenangan yang cepat. Ini perang yang menggiling manusia perlahan. Di episode berikutnya, kita akan mengupas kehidupan di balik parit. Bagaimana para tentara bertahan secara fisik dan mental. Apa yang mereka tulis di surat untuk keluarganya. Dan bagaimana rasa kemanusiaan tetap menyala di tengah kekacauan. Tetap bersama Bang I di cerita Bang I, Perang Dunia Pertama. Di balik suara senapan dan ledakan meriam, ada suara-suara lain yang jarang terdengar. Bukan suara komandan, bukan suara strategi, tapi suara para prajurit yang menulis, menyanyi, dan berdoa dalam diam. Dalam parit-parit berlumpur itu, para tentara menulis surat. Untuk ibu, untuk kekasih, untuk anak-anak mereka yang belum pernah mereka gendong. Surat-surat itu tidak selalu bicara tentang perang, tapi tentang kenangan, tentang rindu, tentang harapan. Satu prajurit Inggris menulis, "Ibu, aku baik-baik saja. Cuaca dingin, tapi temanku berbagi jaket. Kami bicara tentang taman di rumah. Kadang kami menyanyi pelan, agar tak lupa suara damai. Aku rindu kue buatanmu." Di sisi lain prajurit Jerman menulis, "Sayang, setiap malam aku pikirkan senyummu. Di sini tak ada bintang, tapi aku tahu kamu melihat bintang yang sama. Jika aku kembali, kita tanam bunga matahari seperti dulu." Ya, mereka juga menyanyi lagu-lagu sederhana tentang rumah, kampung halaman, atau hanya nada-nada untuk mengusir sepi. Kadang saat malam sunyi dan tak ada tembakan, dari seberang parit terdengar lagu musuh. Dan anehnya, kadang suara itu tak menakutkan, tapi menyentuh. Karena di balik semua itu, mereka semua sama, manusia yang ingin pulang. Mereka juga berdoa, bukan doa yang panjang. Kadang hanya bisikan, tapi di medan perang, bisikan kecil pun punya gema besar. "Tuhan, beri aku 1 hari lagi. Ya Allah, jaga anakku di rumah. Tolong, jangan hari ini." Dan kadang, satu-satunya doa yang bisa mereka panjatkan adalah diam. Di balik perang, ada hati yang tetap berdetak. Di balik darah, ada cinta yang tetap hidup. Dan di balik parit, ada manusia yang tak pernah berhenti berharap. Di episode berikutnya,
kita akan masuk ke tahun-tahun yang semakin kelam. Saat jumlah korban meningkat dan harapan semakin menipis. Tetap bersama Bang I di Cerita Bang I, Perang Dunia Pertama. Dua tahun sudah dunia terbakar. Tahun 1915 dan 1916 dikenal sebagai tahun-tahun neraka. Karena disinilah Perang Dunia Pertama berubah dari konflik besar menjadi bencana kemanusiaan. (1915) Di front barat, Jerman menggunakan senjata baru, gas klorin. Tak bersuara, tak terlihat, tapi mematikan. Saat kabut hijau muncul dari balik parit, para prajurit berlarian, terbatuk, menggeliat. Paru-paru mereka terbakar dari dalam. Beberapa menutup wajah dengan kain basah, yang lain hanya bisa pasrah. Sejak saat itu, masker gas menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di parit. Dan rasa takut menjadi teman tidur mereka. Lalu datang tahun 1916. Dua pertempuran besar terjadi dan menjadi simbol kegilaan perang ini. Pertempuran Verdun. Disinilah Prancis dan Jerman bertarung selama 10 bulan penuh. Lebih dari 300.000 nyawa hilang. Hanya untuk mempertahankan satu wilayah kecil. Slogan Prancis saat itu. Mereka tidak akan lewat. Tapi harga dari bertahan adalah darah yang tak habis mengalir. Tak lama setelahnya, Inggris membuka front line pertempuran Somme. Di hari pertama saja, lebih dari 57.000 tentara Inggris terluka atau tewas. Hari pertama. Bayangkan, puluhan ribu anak muda hanya dalam satu hari hilang di ladang lumpur dan kawah bom. Semua demi kemajuan beberapa kilometer tanah. Prajurit-prajurit mulai mengalami gangguan mental. Mereka menyebutnya shell shock. Trauma karena terus mendengar ledakan. Ada yang tak bisa bicara. Ada yang menggigil tanpa henti. Dan semua itu tak terlihat dari luar. Sementara itu di rumah keluarga mereka mulai bertanya, "Mengapa belum pulang? Bukankah ini perang yang katanya cepat selesai?" Jawabannya, karena ini bukan lagi soal menang, ini soal bertahan. (1915) dan 1916 adalah tahun-tahun di mana dunia mulai kehilangan akal sehat. Teknologi berkembang, tapi kemanusiaan mundur. Dan perang ini belum juga selesai. Di episode berikutnya, kita akan melihat bagaimana dunia mulai goyah. Dari Rusia yang mulai pecah, hingga Amerika yang mulai melirik dari kejauhan. Tetap bersama Bang I di Cerita Bang I, Perang Dunia Pertama. Tahun 1917, dunia sudah lelah, parit-parit makin dalam, tanah semakin merah, dan harapan semakin kabur. Tapi tahun ini, dua kejadian besar mengubah segalanya. Di timur, Rusia mulai runtuh dari dalam, rakyat lapar, tentara kelelahan, dan rakyat mulai kehilangan kepercayaan pada Tsar Nicholas II. Bulan Februari rakyat turun ke jalan. Mereka menuntut roti, pekerjaan, dan perdamaian. Tsar lengser. Sebuah pemerintahan sementara dibentuk. Tapi belum stabil, lalu datang Oktober Revolusi. Partai Bolshevik di bawah pimpinan Vladimir Lenin menggulingkan pemerintahan sementara. Dengan satu janji, keluar dari perang. Dan itu yang mereka lakukan.
Tahun berikutnya, Rusia menandatangani perjanjian Brest-Litovsk dengan Jerman. Mereka keluar. Satu front perang berakhir, tapi Eropa Barat masih terbakar. Dan saat satu kekuatan mundur, kekuatan baru mulai maju. Sejak awal perang, Amerika Serikat memilih untuk netral. Mereka hanya menonton, berdagang, dan mengirim bantuan. Tapi semuanya berubah karena laut. Jerman memulai strategi perang kapal selam tak terbatas. Mereka menenggelamkan kapal-kapal dagang, bahkan yang membawa warga sipil. Salah satu yang paling menggemparkan adalah tenggelamnya kapal Lusitania. Lebih dari 1.000 jiwa tewas, termasuk warga Amerika. Lalu muncul telegram rahasia, telegram Zimmermann. Isinya, Jerman menawarkan aliansi kepada Meksiko agar menyerang Amerika Serikat jika mereka ikut perang. Telegram ini bocor dan kemarahan rakyat Amerika meledak. April 1917, Presiden Woodrow Wilson berdiri di hadapan Kongres dan berkata, "Dunia harus aman bagi demokrasi." Hari itu Amerika Serikat resmi bergabung dalam perang. Dan dengan itu, harapan pun datang bagi sekutu. Tahun 1917 menandai perubahan besar. Rusia keluar, Amerika masuk. Keseimbangan kekuatan mulai bergeser. Tapi perang belum selesai. Dan bagi para tentara di parit, tak peduli siapa yang masuk atau keluar, peluru tetap datang, bom tetap meledak, tubuh tetap roboh. Di episode selanjutnya, kita akan menyusuri tahun terakhir perang, 1918. Saat semua pihak kehabisan tenaga dan dunia akhirnya menuju akhir yang getir. Tetap bersama Bang I di cerita Bang I, Perang Dunia Pertama. (1918) tahun terakhir, dunia kehabisan darah, kehabisan tenaga, dan kehabisan alasan. Tapi justru di tahun inilah semua pihak mengerahkan sisa kekuatannya. Satu dorongan terakhir, satu usaha terakhir untuk menang. Jerman tahu satu hal, mereka harus menang sebelum pasukan Amerika datang dalam jumlah penuh. Maret 1918, mereka meluncurkan serangan musim semi, ofensif besar-besaran di front barat. Awalnya berhasil, pasukan Jerman menembus garis pertahanan sekutu, bergerak cepat seperti di awal perang. Tapi masalahnya sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Terlalu jauh, terlalu cepat, dan terlalu banyak korban. Logistik kacau, tentara kelelahan, dan Amerika datang. Pasukan Amerika mulai berdatangan, segar, terlatih, moralnya tinggi. Mereka tidak kelelahan seperti prajurit Eropa yang sudah bertahun-tahun hidup di parit. Dengan kehadiran Amerika, sekutu melancarkan serangan 100 hari, mendorong Jerman mundur dari Prancis dan Belgia. Satu persatu kota dibebaskan, jalur pasokan Jerman terputus, dan di dalam negeri, rakyat Jerman mulai memberontak. Kapal-kapal perang Jerman dibajak oleh awaknya sendiri. Tentara menolak bertempur, kekaisaran mulai runtuh. Akhir Oktober, sekutu Austria-Hungaria menyerah. Bulgaria menyerah. Ottoman menyerah. Pada tanggal 9 November, Kaisar Wilhelm II turun tahta. Kekaisaran Jerman runtuh. Dan 2 hari kemudian,
11 November 1918, pukul 11 pagi, terdengar sunyi. Gencatan senjata resmi diberlakukan. 4 tahun, 3 bulan, dan 2 minggu. Lebih dari 16 juta orang tewas. Perang Dunia Pertama selesai. Tapi akhir perang bukan berarti akhir dari segalanya. Tahun 1919, para pemimpin dunia berkumpul di Versailles, Prancis. Hasilnya, Perjanjian Versailles. Jerman dipaksa menerima seluruh kesalahan perang. Mereka harus membayar ganti rugi besar, menyerahkan wilayah, dan membatasi militernya. Perjanjian ini tidak membawa damai sepenuhnya, justru menanam benih untuk perang berikutnya. Tapi itu adalah kisah lain. Perang Dunia Pertama adalah kisah tentang ambisi, ego, dan kehancuran. Tapi juga kisah tentang ketabahan, harapan, dan suara-suara kecil yang bertahan di tengah kebisingan perang. Terima kasih sudah mengikuti seluruh mini-series ini. Semoga setiap episode membawamu lebih dekat pada sejarah yang pernah mengguncang dunia.